Oke, ketemu lagi dengan JDAS Channel. Jadi saat ini saya akan cerita sebagai owner Wuling Convero S. Mobil ini saya beli bulan September 2017, tapi plat keluar Oktober 2017, jadi sekitar 2 tahun 8 bulan. Nah, apa saja yang sudah terjadi di mobil ini nanti akan saya ceritakan. Oke, dimulai dari pada saat dipakai pertama kali. Waktu itu memang ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang kita bisa bicara sebagai kekurangan, tapi juga ada hal-hal yang menjadi kelebihan. Nah, nanti akan saya ceritakan di saat ini. Oke, kita mulai baiknya dari kelebihan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk mobil ini kelebihannya adalah yang pertama nyaman. Kemudian yang kedua, mobil ini dibilang kalau secara umur memang masih muda ya, di Indonesia baru lahir sekitar 2-3 tahun. Tapi karena kita tahu Wuling berafiliasi dengan GM di China-nya sana, under SAIC ya, SAIC company di China. Maka secara engine sebenarnya sih nggak ada masalah. Yang dalam tanda kutip hanya persamaannya adalah Chevrolet Spin, dimana kita tahu bagaimana kualitas dan kapasitas Chevrolet ya di worldwide, di dunia. Oke, secara engine kita nggak ada masalah. Tadi yang pertama nyaman, secara kualitas engine kita percaya. Kemudian dari sisi AC memang kalau di Wuling ini, Wuling Convero ini AC sangat dingin sekali ya. Jadi kalau saya biasa setting itu di paling panas ya, paling panas. Tapi kalau misalkan kita jalan malam ya mau nggak mau harus pakai jaket karena memang sangat dingin. Jadi kita setting yang paling panas teman-teman. Kemudian yang secara kelebihannya ya, jadi fitur-fitur safety-nya ya termasuk lumayan, termasuk ada kelebihan dibandingkan dengan mobil lain, merek lain ya. Yang paling menonjol adalah waktu keluar mobil Wuling Convero ini adalah TPMS, dimana mobil-mobil sekelasnya itu sama sekali belum ada yang memasang atau menambahkan fitur TPMS ini teman-teman. Nah, itu yang dirasakan menjadi kelebihan atau nilai plus yang lain daripada mobil Jepang sekelas Wuling Convero. Jadi kita nggak perlu lagi ya melihat bannya kempes atau enggak. Nah, itu udah nggak perlu lagi, karena di display kita itu ada alarmnya bahwa saja kalau tekanan bannya kempes berkurang itu akan kasih signal. Nah, itu yang menjadi kelebihannya. Jadi teman-teman, pada saat misalkan ada apa namanya itu yang modus perampokan yang dia ngasih tahu ban kempes, nah itu sebenarnya sih kita sudah nggak perlu khawatir karena TPMS kita kan masih jalan, jadi ketahuan kempes atau enggak gitu loh. Jadi itu nilai plusnya ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian apa lagi teman-teman? Oh iya,
Untuk secara tadi TPMS sudah, secara fitur yang lain adalah ya airbag ya. Kita memang kalau di Wuling Kurban memang sudah ada ya, ada dual airbag yang untuk pengemudi dan penumpang depan. Nah, ini sih memang di kendaraan sudah mulai banyak yang sudah memasang airbag ini ya, sistem safety-nya. Kemudian ada hal yang mungkin belum ada di kelasnya, fitur follow me home ya. Kalau di kelasnya yang memulai mungkin baru yang Wuling Convero ini, karena sejenis dari Toyota, dari Daihatsu itu waktu itu belum ada. Fitur follow me home ini bisa dimanfaatkan ya, jadi untuk penerangan sementara pada saat kita masuk ke rumah atau ke garasi. Nah, oke, kemudian secara ya, kalau secara fisik ya itu relatif ya, tapi untuk ketebalan bodi memang lebih tebal ya, jadi memang bisa dirasakan bagaimana kalau kita ketok itu suaranya berbeda. Jadi juga pada saat kita buka tutup pintu itu terasa lain ya, memang lebih berat daripada mobil-mobil Jepang. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman, karena saya menggunakan masker. Jadi sekarang ini masih era PSBB, masalah pandemi COVID, masih berlaku PSBB. Jadi untuk pengendara mobil motor kan diwajibkan menggunakan masker ya teman-teman ya. Oke, tadi kelebihannya lumayan banyak sudah saya jelaskan, dan masih mungkin ada yang belum saya jelaskan. Untuk kita bicara mengenai kekurangan ya, pasti ada kekurangan. Jadi pengalaman saya waktu pertama kali bawa ya, untuk kekurangan yang waktu itu pernah saya rasakan dan kita komplain ya, kita komplain ke dealernya atau bengkelnya. Jadi yang pertama waktu itu memang pada saat perpindahan gigi, di gigi rendah ke gigi yang atau gigi 1 ke gigi 2 itu memang agak ini ya, ada suara yang sedikit aneh, yang nggak enak ya. Jadi ada sisa allowance di roda giginya. Jadi ada, mungkin kalau orang bilang ada suara jeduk ya, itu saya juga merasakan waktu itu, mengalami, dan serta-merta memang langsung saya ajukan untuk perbaikan waktu itu, dan ditanggapi dengan baik ya, karena memang saya jelaskan bahwasanya ini pasti ada sesuatu yang clearance-nya atau allowance-nya dari pinion dan gearnya itu relatif longgar gitu ya. Jadi waktu itu disetting lagi untuk jarak pinion sama roda giginya diperkecil. Jadi memang akhirnya jadi nyaman teman-teman, soft ya. Jadi sekarang sudah agak terjadi suara jeduk pada saat perpindahan gigi. Itu kekurangannya. Kemudian satu hal lagi kekurangannya adalah pada saat umur mobil kira-kira 1 tahun ya, kira-kira 1 tahun. Nah itu mungkin karena sudah melewati musim hujan ya, jadi lampu depan itu mengembun ya teman-teman ya. Nah, lampu depan ngembun. Nah waktu itu coba saya komplain lagi ke Wuling ya, dealer Wuling. Akhirnya memang tanggapannya baik ya, jadi supportnya baik untuk waranti, klaim. Waktu itu langsung ternyata ada stok, jadi pada saat itu juga langsung diganti keduanya tanpa basa-basi ya, langsung diganti kedua lampu, karena memang
keduanya memang terjadi pengembunan walaupun kadarnya lain antara kanan dan kiri, tapi karena sudah terjadi pengembunan ya keduanya akhirnya diganti lampu baru teman-teman ya. Tadi yang pertama kekurangannya adalah mengenai suara jeduk, kemudian yang kedua adalah lampu depan yang mengembun. Nah, kemudian yang ketiga mengenai power window di driver, di pintu driver ya teman-teman ya. Itu saya mengalami 3 kali masalah. Ya, yang pertama adalah waktu itu fuse-nya putus. Jadi kita klaim ke dealer itu langsung diganti fuse-nya, perbaikan. Nah, masalahnya juga walaupun sepele fuse-nya, itu masalahnya di jendelanya teman-teman, nggak bisa dibuka tutup. Jadi kalau misalkan kondisi pas kacanya kebuka, nah kita harus hati-hati nih karena bisa dimasukin orang jahat gitu ya teman-teman ya, karena memang kacanya jadi kebuka nggak bisa nutup. Nah itu walaupun sepele ya masalahnya fuse-nya. Kemudian yang kedua waktu itu jadi lagi. Jadi yang kedua ini pernah dibenerin, mungkin diganti spare partnya power window-nya. Jadi saya ingat 2 kali ada penggantian power window di pintu driver ya. Jadi total ada 3 kali masalah ya untuk mengenai power window. Nah sempat karena kejadiannya waktu itu sore ya, power window-nya bermasalah dan kondisi kaca saya waktu itu sempat saya turunkan karena untuk ngecek apakah benar masalah atau tidak. Nah ternyata benar masalah teman-teman. Nah saya nggak mau nunggu sampai besok ya, saya telepon ke Wuling Service yang mobile. Nah kayaknya sih mereka ternyata koordinasinya bagus ya teman-teman. Jadi mana yang bengkel yang buka, jadi mereka kirim teknisi mobile service ke rumah teman-teman. Walaupun waktu itu sebenarnya sudah masuk ke masa pandemi ya, jadi mereka karena masih awal-awal pandemi, jadi mereka untuk mobile service-nya masih support ya, aktif ya. Tapi nggak tahu sekarang karena waktu itu sempet bengkel juga mengurangi jam kerja ya. Nah itu yang terakhir mengenai power window teman-teman. Jadi sempet malam-malam mesti tim mobile service-nya datang untuk perbaikan ya sementara, tapi besoknya saya harus langsung ke Wuling, bengkel Wuling ya, untuk penggantian spare partnya. Karena kalau yang tadi mobile service juga mereka nggak bawa spare part full, jadi yang penting bisa tertutup dulu teman-teman untuk kaca drivernya, supaya untuk lebih ke arah keamanan dulu. Semalam ditinggal, kalau pintu kaca terbuka kan juga berbahaya teman-teman. Nah itu tadi hal-hal kelebihan dan kekurangan. Jadi ini cerita saja ya dari saya yang sebagai owner yang mulai menggunakan Wuling Convero S tipe L Lux Plus ini dari bulan Oktober 2017. Secara kilometer sekarang ini kilometernya di 47 ribuan dan pernah dibawa paling jauh di kota Malang ya, kota Malang dan Batu Malang teman-teman. Itu pengalaman saya membawa Wuling Convero yang pertama kali juga menggunakan mobil dari China ya. Tapi walaupun dari China secara kualitas memang saya mengakui ya. Jadi memang kalau di kelasnya saya rasa memang ini masih lumayan lebih baik
secara fitur dan pastinya secara harga juga kompetitif sekali. Nah, itu saja teman-teman. Nanti next kita akan cerita hal-hal yang lain mengenai Wuling. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye and see you.